Meskipun Filipina tidak mempunyai stadion yang megah-megah seperti di Indonesia, tapi kita akui malam ini permainan Filipina jauh lebih memukau dibandingkan timnas Indonesia. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara. Kita tahu naturalisasi ternyata sangat benar-benar diperlukan dan itu ditunjukkan oleh Filipina. Benar-benar ini di luar dugaan, semua para pemain Indonesia mati kutu. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Malam ini kita dibuat termenganga. Di luar dugaan, di luar ekspektasi, di luar prediksi, para pemain Filipina lebih menguasai pertandingan dibandingkan Indonesia. Sepanjang pertandingan dari awal sampai akhir, lini tengah Indonesia benar-benar dibuat kocar-kacir oleh para pemain tengah Filipina. Ketika Sintayong menerapkan skema yang enggak seperti biasanya, Asnawi didorong agak ke depan, kemudian Sandy Walsh berada di tengah. Asnawi sama sekali tidak berkembang permainannya. Sandy Walsh pun juga sama, enggak ada perkembangan permainan, tidak ada umpan-umpan yang luar biasa seperti biasanya. Babak pertama Indonesia ketinggalan gol. Kita tahu permainan malam ini benar-benar membuat para netizen geram. Kenapa? Pertandingan hari ini saya kira Indonesia seperti halnya saat melawan Irak. Tidak adanya pressure terhadap para pemain Filipina saat mereka menguasai bola. Sehingga para pemain Filipina ini mampu menciptakan ruang, mampu membuka ruang dan membuat peluang, dan akhirnya pada babak pertama tercipta sebuah gol. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Seringkali Jordi Amat melakukan kesalahan dan juga Rahmat Irianto. Oke, saya kira untuk Elkan Bagot, Senpati Nama dan juga Rafael Strike kali ini mereka konsisten pada permainannya. Tapi seringkali Rizky Ridho yang selalu membuat kesalahan malam ini yang sepertinya nggak kayak biasanya. Sebenarnya Rizky Ridho ini sangat jarang sekali membuat kesalahan-kesalahan untuk menjaga baris pertahanan tim nasional Indonesia. Tapi nggak tahu malam ini membuktikan bahwa sebuah mental ini sangat-sangat menentukan para pemain-pemain ini untuk melakoni laga Piala Dunia. Kita tahu kali ini bukan ajang ecek-ecek, meskipun stadionnya ya kayak gitulah. Kalau kita melihat permainan, kita lihat aja kiper dari Filipina yang bermain di klub Birmingham City yang ada di Liga Inggris. Setiap kali dia itu membuat ataupun memberikan umpan dari garis pertahanan Filipina menuju pertahanan Indonesia, dia juga mempunyai akurasi yang luar biasa sehingga langsung menciptakan sebuah peluang. Untuk permainan Indonesia, saya kira benar-benar malam ini dibuat kocar-kacir oleh para pemain Filipina. Kita tahu sebelum dimasukkannya Witan Sulaiman, terus kemudian Asnawi ini dikembalikan pada posisi awalnya, permainan sangat gak jelas. Tapi ketika Asnawi dikembalikan pada posisinya, maka dia lebih bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang lebih bebas dari sebelumnya. Dia bisa menciptakan ruang, dia bisa melakukan akselerasi ke depan, yang berikutnya dia juga langsung turun membantu pertahanan tim nasional Indonesia. Akhirnya Sadil Ramdhani pun kembali pada posisinya ketika Ricky Kambuaya mulai menciptakan sebuah akselerasi. Kita tahu setelah babak kedua ada
pergerakan dari Ricky Kambuaya yang luar biasa. Kita akui malam ini luar biasa karena dia mampu melewati 3-4 pemain pertahanan Filipina yang akhirnya dia tidak ambisi, dia tidak egois untuk menendang sendiri, tapi lebih memilih mengumpan kepada Sadil Ramdhani yang mempunyai peluang lebih bagus dan akhirnya diciptakan sebuah gol oleh Sadil Ramdhani untuk menyamakan kedudukan. Mungkin kalau kita melihat permainan Rafael Struijk saya kira juga bagus sih. Cuman memang tidak adanya istilahnya umpan-umpan yang memanjakan para striker tim nasional Indonesia. Karena lini gelandang serang, lini tengah dari Indonesia ini sudah mati. Ketika mereka mendapatkan bola langsung dipres ketat oleh para pemain Filipina, sehingga mereka tidak bisa mengatur ritme, tidak bisa mendelay bola, dan tidak bisa menyuplai aliran bola ke depan para pemain Indonesia. Malam ini kita benar-benar dibuat geleng-geleng cuk, di luar dugaan temen. Aku gak ngira permainan Filipina seindah malam ini, benar-benar saya tidak mengira. Di sini menunjukkan bahwa mental sangat-sangat bermain, sangat-sangat menentukan permainan. Kita tahu pemain Filipina sama sekali tidak terlihat gugup, beda dengan para pemain Indonesia. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka bingung untuk mengumpan kemana. Ini ditunjukkan para tim nasional Indonesia malam ini. Harapan berikutnya adalah Indonesia mau tidak mau harus mampu mengalahkan Vietnam. Karena kita tahu Vietnam sudah mengalahkan Filipina, poin sudah di atas. Jadi malam ini saya kira Indonesia harus benar-benar mampu untuk mengoreksi. Sintayong harus benar-benar mengevaluasi, harus mampu membuat racikan-racikan baru yang nantinya bisa untuk menggulingkan Vietnam. Karena kita tahu saat ini Indonesia pada klasemen dasar. 1 Maroko, Irak, yang kedua Vietnam, ada Filipina dan juga Indonesia. Karena Indonesia kalah telak dari Irak 5-1. Akhirnya ya mau tidak mau Indonesia harus berada di dasar klasemen. Kalau sampai Indonesia nanti kalah di tangan Vietnam, ya sudah selesai, game over. Karena apa? Peluang terakhir Indonesia adalah melawan Vietnam, dan harapannya Vietnam kalah. Akan tetapi ini juga sangat-sangat berat karena Vietnam juga mengincar pada posisi peringkat 1. Karena kita tahu ini nanti akan diambil 2 tim dari setiap grup, yaitu 1-2. Kemudian masih ada kesempatan lagi babak playoff, penentuan tim urutan ketiga terbaik itu diambil 2 tim. Kalau Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, peluang masih sangat besar karena kita tahu di atas kertas pastinya bisa ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Kalau Vietnam ini nanti dikalahkan oleh Indonesia, maka Indonesia mendapatkan poin 4 kecuali Vietnam menang. Kalau Vietnam sudah menang lagi, ya udah selesai. Indonesia hanya untuk mencari peringkat 3 yang diambil 2 tim ini, maka Indonesia akan lolos. Tapi ini sangat berat. Maka yang paling utama Indonesia harus mampu mengalahkan Vietnam. Ini kuncinya. Benar-benar ini di luar dugaan. Semua para pemain Indonesia mati kutu. Masuknya Ramadhan Sananta pun tidak ada perubahan yang terjadi pada permainan Indonesia, meskipun ada peluang terakhir yang memang diumpan oleh Ramadhan Sananta. Akan tetapi pasokan-pasokan dari lini tengah ke depan ini sangat minim sekali, sehingga peluang ini sangat-sangat kecil dan sangat-sangat jarang diciptakan oleh para pemain Indonesia. Bahkan kita tahu serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Filipina luar biasa, selalu menciptakan sebuah peluang. Untung saja peluang terakhir tendangan dari pemain Filipina ini diselamatkan oleh Mister Gawang. Oke, semoga berikutnya melawan Vietnam Indonesia akan meraih poin penuh, tapi saya kira ini sangat
berat karena Vietnam sudah mengalahkan Filipina dan Filipina bermain terus sama Indonesia. Tapi kita yakin dan akan melaju ke babak berikutnya. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara. Kita tahu naturalisasi ternyata sangat benar-benar diperlukan dan itu ditunjukkan oleh Filipina.